Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pasti pernah dong mendengar tentang tes IQ atau Intelligence Quotient di sekolah atau saat ujian penerimaan sekolah. Tes IQ itu berguna untuk mengukur kemampuan akademik dan memprediksi kemampuan seseorang saat bekerja. Namun, jika berbicara mengenai kecerdasan manusia, tentunya tidak bisa hanya diukur melalui tes IQ saja. Apakah kamu pernah mendengar kecerdasan manusia lainnya, yaitu kecerdasan emosional atau EQ, Emotional Quotient? Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur emosi, menjaga emosi, dan mengungkapkan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Meskipun tidak terkenal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional berperan sangat penting dalam mengenali emosi yang kita rasakan. Selain itu, kecerdasan emosional juga memberikan perasaan empati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jika kamu memiliki kecerdasan emosional yang baik, kamu akan mudah mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan kamu. Selain itu, kecerdasan emosional dapat memberikan kesehatan mental yang stabil. Lalu apa ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mampu menerima perbedaan. Mereka terbuka dengan diskusi dan sadar dengan kemungkinan kalau mereka bisa saja salah. Di saat tidak setuju sekalipun, mereka tetap menghargai hak orang untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka berdiskusi bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan mereka mencari solusi bersama sehingga tidak ada yang tersakiti. Yang kedua, memahami makna perasaan. Mereka pintar dalam mengidentifikasi pesan apa yang disampaikan oleh perasaan yang muncul, sehingga mereka tahu apa respon yang tepat terhadap perasaan tersebut. Mereka memiliki self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti atas emosi yang dirasakan. Mereka yang memiliki kemampuan self-awareness dapat mengetahui dampak atau efek dari tindakan, emosi, atau mood yang akan dikeluarkan terhadap orang lain. Self-awareness sangat penting untuk dimiliki agar seseorang dengan mudah mengenali emosinya, sehingga dapat mengeluarkan perilaku yang tepat pada lingkungannya. Individu yang memiliki self-awareness yang baik akan mampu mengenal kelebihan serta kemampuan dirinya. Mereka akan lebih percaya diri dalam mengelola potensi yang dimiliki dan menyuarakan pendapat atas keyakinannya. Sehingga mereka dapat tegas membuat keputusan yang tepat, walaupun dalam tekanan atau keadaan yang tidak pasti. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan kelemahan. Mereka tahu bahwa diri mereka adalah manusia biasa yang sangat mungkin untuk melakukan kesalahan atau memiliki kelemahan. Karena itu, mereka tidak malu untuk mengakui hal tersebut. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Bahkan pada orang yang baru mereka kenal, mereka mampu untuk menceritakan kesalahan dan kelemahan mereka. Yang keempat, tahu cara menghadapi toxic people. Ketika berhadapan dengan orang yang toksik, mereka telah memasang boundaries yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Dengan ini, mereka lebih punya kendali atas situasi yang mereka hadapi. Yang kelima, mudah memaafkan, baik kesalahan yang datang dari orang lain ataupun dari diri mereka sendiri. Mereka tidak membawa beban amarah yang terlalu lama, karena mereka mengerti bahwa akhirnya hal itu hanya dapat merugikan diri mereka sendiri. Orang yang memiliki kecerdasan emosional adalah orang yang tidak menyimpan amarah atau dendam dalam hatinya. Dendam atau amarah biasanya adalah respon stres dari suatu pengalaman masa lalu, cara pandang individu, lingkungan masa kecil, atau kejadian masa yang membuat tubuh mereka mengeluarkan mode fight or flight. Mode fight or flight adalah suatu respon yang dikeluarkan tubuh ketika tubuh mendeteksi suatu ancaman pada kejadian yang membuat individu itu harus melawan atau fight, atau flight, kabur atau mempertahankan diri. Dampak dari seringnya menyimpan amarah dan dendam, yaitu individu akan sangat rentan mengalami peningkatan tekanan darah, penyakit jantung, depresi, sehingga mengalami kecemasan yang berlebihan.
Mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang baik tidak akan berlama-lama menyimpan amarah dalam hati, karena mereka lebih fokus pada aksi dan solusi untuk keluar dari ancaman. Selain itu, mereka juga pemaaf dan mudah mengatasi perasaan dendam kepada seseorang yang berbuat salah kepada mereka. Hal ini tentunya dapat memproduksi emosi yang lebih positif. Yang keenam, mereka mampu menjaga ekspektasi. Ujung dari ekspektasi seringkali adalah kekecewaan. Dengan memahami hal ini, mereka lebih fokus menikmati prosesnya daripada selalu memikirkan yang didapat. Dengan mengetahui batasan kemampuan dan keunggulan dari diri mereka, merupakan ciri bahwa mereka memiliki kecerdasan emosional. Mereka tahu batasan dalam bertindak, sehingga mereka tidak bertindak seolah-olah tahu segalanya. Orang yang mengenal kemampuan dan memanfaatkan kelebihannya dengan baik, sehingga mereka dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Begitupun dengan kekurangan. Orang yang memiliki kecerdasan emosional akan dengan cepat mengakui kekurangannya. Mereka tidak akan malu mengakui kekurangannya, karena di sanalah mereka dapat membuka pikiran menjadi luas dan mendapatkan banyak pelajaran. Yang ketujuh, pandai dalam menolak. Mereka mengerti bahwa tidak selamanya mengiyakan itu baik. Terkadang mengatakan iya hanya akan mengganggu prioritas yang lebih penting dari hidup mereka. Yang kedelapan, menerima kritikan. Mereka percaya bahwa selalu ada ruang untuk memperbaiki diri. Maka dari itu, mereka sama sekali tidak terganggu dengan kritikan yang datang. Bahkan memanfaatkan kritikan tersebut untuk menjadi lebih maju. Yang kesembilan, pintar menempatkan diri. Mereka tahu pada siapa mereka berbicara dan bagaimana mengatur intonasi dan gaya bicara mereka. Yang ke-10, memiliki empati yang tinggi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional, mereka coba menaruh diri mereka pada sepatu orang lain untuk berusaha memahami kondisi orang tersebut, dan juga mereka tulus dalam membantu. Empati adalah perasaan ketika individu itu mengerti, merasakan, dan membayangkan apa yang orang lain rasakan. Perasaan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan yang erat kepada orang lain. Orang-orang yang memiliki empati, antara lain, dia akan menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, dia memahami perasaan orang lain. Yang ketiga, selalu mengusahakan untuk membantu orang lain. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima, suka merasa lelah dengan situasi sosial yang ada. Tingkat perasaan empati dapat berbeda-beda antara individu dengan individu yang lain, tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pola asuh orang tua dan pengalaman masa lalu. Yang ke-11, mereka tidak membandingkan diri mereka kepada orang lain. Mereka sadar bahwa garis start tiap orang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka merasa tidak adil untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka orang yang pandai bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan, karena bagi mereka bukan hasil yang didapatkan, tapi berkah dalam mengerjakan hal tersebut. Yang ke-12, tidak berlebihan untuk menonjolkan diri. Mereka mampu untuk menahan untuk tidak berbangga diri atau bahkan melebih-lebihkan pencapaian diri mereka. Apa yang mereka katakan, itulah adanya. Itulah ke-12 ciri-ciri orang yang cerdas secara emosional. Kepintaran mengelola emosi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Hal itu tentunya akan berdampak positif pada kesehatan mental individu dan hubungan sosialnya dengan orang lain. Jadi, jika kamu merasa belum memiliki kecerdasan emosional yang baik, yuk mulai berlatih dari sekarang. Karena kecerdasan emosional bisa dilatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.